Bagaimana jika saya bilang, ada sebuah pulau di bumi yang lebih mirip planet asing daripada tempat wisata tropis? Bukan fiksi ilmiah. Tempat ini benar-benar ada. Di tengah Samudra Hindia, terhampar sebuah daratan terpencil yang tampak seolah-olah berasal dari planet lain. Bukan lanskap film fiksi ilmiah. Ini nyata. Tempat ini adalah Pulau Socotra. Tempat yang begitu unik hingga para ilmuwan menyebutnya Galapagosnya Samudra Hindia. Tapi bagi banyak orang, Socotra adalah dunia alien di bumi. Tersembunyi di ujung barat Samudra Hindia, sekitar 350 km di lepas pantai Yaman, terdapat sebuah pulau yang telah lama terputus dari dunia luar. Inilah Socotra. Pulau utama dari Kepulauan Socotra yang terdiri dari 4 pulau dan menjadi bagian dari Republik Yaman. Meski secara politis masuk wilayah Timur Tengah, secara biologis dan geologis, Socotra adalah dunia yang benar-benar berbeda. Pulau ini telah terisolasi selama lebih dari 6 juta tahun. Dalam waktu yang begitu lama, pulau ini berubah menjadi kapsul waktu alami. Tempat di mana evolusi berjalan sendiri, tanpa gangguan besar dari dunia luar. Inilah yang membuat Socotra jadi rumah bagi makhluk hidup yang hanya bisa ditemukan di sini dan tidak di tempat lain di muka bumi. Geografi pulau ini sangat kontras dan mencolok. Tebing karang yang terjal menjulang dari laut biru kehijauan. Sementara di darat, gunung-gunung kapur menjalin pola alami yang dramatis. Datarannya kering, bahkan gersang. Tapi justru di sanalah kehidupan tumbuh dalam bentuk yang sangat tidak biasa. Dari kejauhan, Socotra terlihat seperti padang kosong, namun dari dekat, ini adalah laboratorium alam yang penuh eksperimen kehidupan. Lanskapnya tak hanya indah, ia juga aneh, asing, dan tak terlupakan. Begitu kamu menjejakkan kaki di sini, kamu akan merasa seperti telah melangkah ke dunia lain. Bukan karena kamu pergi jauh, tapi karena Socotra sendiri tidak pernah bergerak maju bersama dunia. Kalau ada satu hal yang membuat Pulau Socotra tampak benar-benar alien, itu adalah vegetasinya. Di tempat lain, pohon biasanya tumbuh ke atas, mengikuti cahaya matahari. Tapi di Socotra, mereka tampak mengikuti logika mereka sendiri. Seolah tumbuh berdasarkan desain dari dunia lain. Inilah pohon paling ikonik dari Socotra, Dracana cinnamomum, atau yang lebih dikenal sebagai pohon darah naga. Cabangnya membentuk struktur payung yang simetris, menciptakan siluet yang sangat khas. Tapi bukan hanya bentuknya yang menarik. Batang pohon ini mengeluarkan getah berwarna merah pekat, mirip darah. Sejak ribuan tahun lalu, getah ini digunakan sebagai obat, pewarna alami, bahkan bahan dalam ritual mistik oleh peradaban kuno. Sebuah tumbuhan yang tampak sakral. Dan memang, bagi penduduk lokal, ia punya nilai spiritual. Lalu, ada satu spesies yang terdengar konyol, namun benar-benar nyata. Pohon mentimun Socotra.
dikenal sebagai Dendrosicyos socotranus. Bayangkan mentimun raksasa berdiri tegak di tengah padang pasir. Dengan batang gemuk dan daun-daun kecil yang nyaris tidak melindungi dari terik matahari. Pohon ini adalah satu-satunya anggota keluarga mentimun yang tumbuh sebagai pohon. Dan hanya bisa ditemukan di pulau ini. Ia tumbuh lambat, menyimpan air dalam tubuhnya yang membengkak seperti botol. Untuk bertahan hidup di iklim yang nyaris tanpa hujan. Namun keajaiban Socotra tak berhenti di situ. Setelah hujan ringan yang jarang datang, tanah tandus ini tiba-tiba dipenuhi bunga liar dengan warna-warna mencolok. Merah, ungu, kuning. Muncul dari tanah kering seperti sulapan. Setiap spesiesnya telah beradaptasi dengan cara yang unik, menantang logika botani modern. Tidak heran jika ilmuwan menyebut vegetasi di sini sebagai koleksi tumbuhan dunia lain yang hidup di tengah samudra. Socotra bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan. Setidaknya jika dilihat dari permukaan. Musim kering berlangsung berbulan-bulan tanpa setetes hujan. Tanahnya tandus, berpasir, dan sering dihantam angin muson yang kencang. Tapi justru karena tantangan itulah, kehidupan di sini tumbuh dengan cara yang luar biasa. Spesies di Socotra telah belajar bertahan dan berkembang dalam kondisi ekstrem. Sebagai contoh, Socotra starling, burung endemik berwarna gelap mengilap yang hanya ditemukan di pulau ini. Burung ini dikenal cerdas dan sangat adaptif. Ia bersarang di celah-celah pohon dan batu karang, memanfaatkan struktur alam sebagai perlindungan dari panas dan pemangsa. Kelelawar juga memainkan peran penting dalam ekosistem Socotra. Beberapa spesiesnya adalah endemik. Artinya hanya ada di sini dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Mereka membantu menyebarkan biji dan menyerbuki bunga-bunga malam yang tidak bisa bergantung pada angin kering semata. Salah satu momen paling menakjubkan di Socotra terjadi saat datangnya hujan. Tidak lama setelah tetesan pertama menyentuh tanah, vegetasi yang tampak mati tiba-tiba bangkit. Bunga-bunga liar bermekaran serempak dan serangga bermunculan untuk menari di antara kelopak. Semuanya berlangsung cepat. Karena mereka tahu kelembapan ini hanya berlangsung sebentar. Disinilah letak keajaiban Socotra. Ini bukan sekadar pulau terpencil. Ini adalah laboratorium evolusi alami. Tempat adaptasi bukan hanya pilihan, tapi keharusan. Setiap spesies di sini adalah hasil eksperimen jutaan tahun yang menunjukkan bahwa kehidupan akan selalu menemukan jalan. Bahkan di tempat yang paling tidak mungkin. Meski lanskapnya membuat Socotra tampak seperti dunia yang belum dijamah. Pulau ini bukanlah tempat kosong. Di balik keheningan alam liarnya, hidup sebuah komunitas manusia yang telah mendiami pulau ini selama ribuan tahun. Mereka adalah penjaga tak kasat mata dari ekosistem luar biasa ini. Penduduk Socotra dikenal ramah dan bersahaja. Mereka bukan hanya tinggal di pulau ini. Mereka adalah bagian dari ekosistemnya. Kehidupan mereka berjalan lambat, mengikuti ritme alam yang tak pernah terburu-buru. Banyak dari mereka masih hidup dengan cara yang sangat tradisional. Menggembala kambing, memancing, dan bertani di lahan kecil yang sulit.
Rumah-rumah di Socotra dibangun dari bahan-bahan lokal. Batu karang, tanah, dan kayu ringan. Tanpa listrik di sebagian besar wilayah, mereka mengandalkan cahaya alami dan udara terbuka untuk kenyamanan. Arsitekturnya mungkin sederhana, tapi mencerminkan harmoni yang kuat antara manusia dan lingkungan. Di pasar kecil yang ramai, penduduk menjual hasil bumi, kerajinan tradisional, dan getah pohon darah naga yang masih dianggap bernilai tinggi secara ekonomi dan spiritual. Mereka tak hanya berdagang barang, tapi juga budaya, cerita, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang membuat budaya Socotra makin unik adalah bahasa mereka sendiri. Bahasa Sokotei. Bahasa ini tidak menyerupai bahasa Arab modern dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Semitik kuno yang kini hampir punah. Bahasa ini tidak memiliki bentuk tertulis resmi dan diwariskan secara lisan, menjadikannya warisan budaya yang sangat rentan hilang. Masyarakat Socotra hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya. Mereka memahami kapan harus memanen, kapan harus membiarkan alam pulih. Dalam dunia yang semakin modern dan tergesa-gesa, Socotra adalah pengingat bahwa hidup sederhana bisa selaras dengan kelestarian, dan bahwa budaya bisa tumbuh kuat bahkan di tempat yang paling terpencil. Seperti banyak keajaiban alam lainnya, Socotra tidak kebal terhadap ancaman zaman. Meski terpencil, pulau ini kini semakin terhubung dengan dunia luar. Dan justru di sanalah letak masalahnya. Pembangunan yang tidak terkendali mulai menyusup ke sudut-sudut yang dulu murni, membawa serta dampak yang perlahan mengikis keaslian Socotra. Pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan jangka panjang, jalan-jalan aspal baru, pelabuhan, bahkan proyek pariwisata massal, telah mulai mengubah wajah pulau. Di satu sisi, itu membuka akses dan peluang ekonomi. Tapi di sisi lain, ia membuka pintu bagi kerusakan ekologis yang bisa bersifat permanen. Ancaman terbesar lainnya datang dari langit. Perubahan iklim global. Pola cuaca yang dulu dapat diprediksi kini menjadi liar. Hujan datang di waktu yang salah, atau tidak datang sama sekali. Tanaman endemik yang selama ribuan tahun tumbuh dalam ritme yang stabil, kini kesulitan beradaptasi dengan perubahan drastis ini. Bahkan, spesies burung dan serangga endemik pun mulai menunjukkan penurunan populasi. Namun harapan belum sirna. Sejumlah ilmuwan, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal bekerja keras untuk menjaga pulau ini tetap hidup secara ekologis dan budaya. Mereka mengedukasi penduduk tentang pentingnya pelestarian, melindungi spesies langka, hingga menanam kembali pohon-pohon endemik yang mulai punah secara perlahan. Pada tahun 2008, Socotra resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sebuah gelar bergengsi yang menandakan nilai luar biasa pulau ini bagi seluruh umat manusia. Namun gelar saja tidak cukup. Tanpa aksi nyata dan perhatian berkelanjutan, label warisan dunia bisa menjadi sekadar kenangan indah dari masa lalu. Socotra adalah tempat di mana keajaiban masih bertahan. Tapi seperti semua keajaiban, ia rapuh. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, pulau ini membutuhkan kita. Bukan sebagai penonton,
tapi sebagai penjaga. Socotra bukan sekadar pulau terpencil. Ia adalah pengingat akan betapa luar biasanya kehidupan di bumi. Ketika waktu, isolasi, dan evolusi bekerja tanpa gangguan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa planet ini masih menyimpan misteri yang belum seluruhnya kita pahami. Dan mungkin, justru itulah keindahan yang sebenarnya. Jika kamu menikmati eksplorasi kita hari ini, jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.